Jadi untuk menghadapi permasalahan berdempetnya dua hari raya antara Nyepi dengan hari raya Lebaran, khususnya kendaraan atau orang yang akan masuk maupun keluar Pulau Bali, itu kita sudah mengadakan kesepakatan dengan seluruh stakeholder, baik itu ASDP, baik itu pemerintah daerah maupun Direktorat Lalu Lintas Bali dan Direktorat Lalu Lintas Jatim untuk pelaksanaan pengaturannya. Di mana untuk kendaraan yang akan memasuki Pulau Bali itu akan ditutup di tanggal 28 pukul 17.00. Jadi pukul 17.00 kendaraan yang akan ke Bali itu ditutup. Jadi tidak ada penyeberangan ke Bali, ya. Namun untuk kendaraan yang akan meninggalkan Pulau Bali itu akan ditutup di tanggal 29 pukul 05.00. Jadi itu pola yang kita sepakati bersama. Kenapa ini berbeda? Karena untuk yang akan ke Pulau Bali kita tutup di pukul 17.00 di tanggal 28. Pada saat mereka sampai di dermaga Gilimanuk, mereka masih punya kesempatan untuk menuju lokasinya masing-masing, sehingga tidak terjebak di tengah-tengah pada saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu sendiri, ya. Karena kita ketahui bahwa sebelum perayaan Nyepi ada beberapa kegiatan keagamaan yang melibatkan banjar atau desa di sepanjang jalur yang akan dilintasi. Namun kalau keluar dari Bali pukul 05.00 sampai dengan Pelabuhan Ketapang, itu Pelabuhan Ketapang masih buka. Gitu. Jadi mekanisme yang disepakati bukan hanya dari pihak kepolisian tapi disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada. Jadi di Bali Nyepi itu kan tidak ada aktivitas, ya. Jadi bukan di delaying, tapi dikosongkan. Ya, kita mengharapkan tidak ada masyarakat yang terjebak, ya, di lokasi-lokasi yang mereka tidak sampai ke tujuan. Ya, katakanlah sampai di jalan, kemudian terjebak sudah masuk perayaan Nyepi. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi kita harapkan masyarakat sudah selesai menyeberang keluar dari Bali pada saat Bali sudah menerapkan perayaan Nyepi di tanggal 29 pukul 06.00. Jadi kalau berdasarkan data dari BMKG bahwa memang masih akan terjadi hujan sampai dengan menjelang hari raya, khususnya di Jawa bagian tengah, dan ini menimbulkan potensi kerawanan lalu lintas, kemudian juga rawan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir dan lain-lain. Tapi intensitasnya lebih rendah dibandingkan Nataru kemarin. Nah, ini juga kita koordinasikan dengan seluruh satuan wilayah. Mereka berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di lokasi-lokasi yang ada. Mereka sudah melaksanakan mitigasi. Jadi lokasi-lokasi yang memang terjadi kerawanan di lokasi tersebut dikoordinasikan dengan stakeholder terkait atau lembaga terkait untuk menyiapkan kendaraan-kendaraan emergensi yang diperlukan, ya. Khusus lalu lintas, memitigasinya apabila terjadi bencana di lokasi tersebut, apakah kita memperlancar untuk kendaraan keluar masuk untuk melaksanakan evakuasi, maupun kita melakukan cara bertindak untuk mengalihkan masyarakat agar tidak terjebak kepadatan karena terjadinya bencana di lokasi tersebut. Jadi dengan sistem yang ada di sini, yang sistem yang dimiliki oleh Jasa Marga ada namanya rest area management system. Jadi kita dari segi kepadatan rest area kita sudah bisa monitor, ya. Kita sudah punya cara bertindak di mana begitu rest area terisi 70 bahkan 80%, itu sudah mulai dikurangi kendaraan yang masuk rest area dan persiapan untuk dialihkan. Ya, ini memang permasalahan yang timbul setiap pelaksanaan mudik maupun balik pada hari raya adalah ketidaktersediaan kapasitas yang memadai di rest area, ya. Yang pertama, apabila rest area itu ditutup atau dialihkan oleh petugas, percayalah bahwa itu memang terjadi kepadatan di rest area tersebut. Jadi bukan karena hal yang lain. Diharapkan masyarakat mengikuti apa yang dihimbau oleh petugas, ya, untuk menuju rest area berikutnya atau keluar dari tol terdekat. Ya, apakah nanti biaya tolnya bertambah? Tidak. Ya, saya analogikan jika masyarakat berangkat dari Jakarta sampai Semarang, kemudian membayar tarif tol katakanlah 400.000, bila masyarakat keluar dulu misalnya ke Brebes untuk kuliner atau istirahat sejenak, kemudian masuk lagi, biaya totalnya itu tetap sama,
Jadi tidak ada penambahan biaya. Ya betul, dari Jakarta ke Brebes ngetap bayar dulu, tapi setelah itu masuk lagi akan ngetap lagi, tapi total biayanya itu akan sama. Kemudian di tiap rest area yang ada, polisi itu menempatkan pos-pos pengamanan untuk melaksanakan pengaturan tadi, pengaturan flow di dalam rest area maupun melaksanakan pengamanan terhadap masyarakat yang beristirahat di rest area. Ya, ini biasanya ada anak hilang atau mungkin ada yang pecah kaca dan lain-lain. Ini ada pos-pos pengamanan yang kita dirikan di masing-masing rest area tersebut dan biasanya di lokasi-lokasi yang mudah terlihat. Ya, silakan dihubungi dan kita memang mempersiapkan betul di situ pos tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pengelola tol untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat, baik aspek keamanan maupun aspek pelayanan termasuk aspek kesehatan di rest area tersebut.